Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana lisanan arabiyyan wa tibyana wa ja'ala al-lughatal arabiyyata li fahmil Qur'ani was sunnati miftahan wa bayana. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulihi afsahin nasi lisana wa ahsanihim bayana wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladhina salaku tariqatahu lughatan wa bayanan wa i'raba. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Hafiz sebagai moderator dari pemateri Ustadz Ali Zulfikar yang akan menyampaikan materi tentang munadharah ilmiah bil lughatil arabiyyah. Sebelumnya sa'as'alukum hal antum ta'rifunal munadharah? Kalian tahu gak apa sih itu debat? Nah, fi hadhil fursatin nafisah sanastami'u ad-da'watal lughawiyyah anil munadharatil alamiyyah bil lughatil arabiyyah. Walidzalik sa'aqra'u tarjamatahu awalan. Oke. Jadi nama beliau adalah Muhammad Ali Zulfikar Ihya Ulumuddin, biasa dipanggil Ali ataupun Zulfikar. Untuk jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Brebes pada tanggal 31 Oktober 2023. 2003. Afwan 31 Oktober 2003. Kebangsaan Indonesia, agama Islam, alamat Kampung Baru RT 01 RW 01 Benda Sirampog Brebes. Kalau kalian tahu, rumahnya dekat sama Ustadz Bahir. Alamat domisili Jalan Pondok Cabe 3, Pondok Cabe Lilir, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15419. Nomor HP 081393674953. Riwayat pendidikan MTS Darun Najat Bumi Ayu Brebes tahun 2015 sampai 2018. Kemudian MA Darun Najat Bumi Ayu Brebes tahun 2019 sampai 2021. Kemudian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, program studi Dirasat Islamiyah, Fakultas Dirasat Islamiyah tahun 2022 sampai sekarang. Riwayat organisasi. Pertama, Wakil Ketua OSIS MA Pondok Pesantren Modern Darun Najat pada tahun 2019 sampai 2020. Kedua,
Wakil Ketua Fosil Sadar, yaitu Forum Alumni Santri Darun Najat Jabodetabek tahun 2023 sampai sekarang. Ketiga, LDK UIN Jakarta pada tahun 2022 sampai sekarang. Yang keempat, Abqari Arabic Debat Club UIN Jakarta tahun 2022 sampai sekarang. Yang kelima, Kementerian Kemahasiswaan DEMA FDI tahun 2024. Yang keenam, Divisi Kaderisasi PMII Komfakdis tahun 2023. Yang ketujuh, Divisi Minat dan Bakat PMII Komfakdis tahun 2024 sampai sekarang. Yang kedelapan, Divisi Pendidikan TPQ Nur Medina tahun 2023 sampai sekarang. Kesembilan, Divisi Pengembangan Masyarakat KPMDB UIN Jakarta tahun 2023. Dan yang kesepuluh, Divisi Sosial dan Agama KPMDB UIN Jakarta tahun 2024. Selanjutnya, penghargaan dan prestasi. Pertama, juara 2 debat bahasa Arab tingkat internasional ASEAN Festrab UIN Cirebon pada tahun 2024. Yang kedua, juara 1 debat bahasa Arab tingkat nasional pada Festival Timur Tengah UI Depok pada tahun 2024. Yang ketiga, juara 1 debat bahasa Arab tingkat nasional pada Art Language Festival UIN Bandung tahun 2023. Yang keempat, juara 1 debat bahasa Arab tingkat nasional pada Festival Arab Nusantara pada tahun 2023. Kelima, juara 2 debat bahasa Arab tingkat nasional pada Harvest UHAMKA Jakarta tahun 2024. Yang keenam, juara 2 debat bahasa Arab tingkat nasional pada Semarak Sastra Nasional UIN Banten tahun 2022. Yang ketujuh, juara 3 debat bahasa Arab tingkat nasional pada Gradasi UIN Bandung tahun 2024. Kedelapan, juara 3 debat bahasa Arab tingkat nasional pada Gabia Bahasa Arab UIN Cirebon tahun 2024. Kesembilan, juara 3 debat bahasa Arab tingkat nasional pada Festival Timur Tengah UI Depok tahun 2023. Dan yang ke-10, juara 3 debat bahasa Arab tingkat nasional pada Sahara UIN Bandung tahun 2025. Pengalaman kaderisasi formal dan non formal. 1. Masa penerimaan anggota baru atau MAPABA. Yang kedua, manajemen organisasi dan kepemimpinan atau MOK. Oke, untuk seminarnya mungkin ada 3 sesi. Yang pertama penyampaian materi, yang kedua sesi tanya jawab, dan yang ketiga insya Allah ada praktek yang akan mungkin dipraktekkan oleh bisa oleh Sana Salisah insya Allah, jikalau waktu memungkinkan. Oke, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada tutor untuk menyampaikan materinya. PPT udah ya, boleh langsung dimulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa khassana wa habana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad alladzi qad hamalana minadh dhulumati ilan nur. Alhamdulillah. Kurang keras. Alhamdulillah. Siyadata Raisul Ma'had Syekh Jumhair wa sadatal asatidz wal ustadzat hafizakumullah wa zamili at-talabah wat talibah fi hadzal ma'had asy-syarif al-ma'had al-ikhlas Jambar tumtum mahfudin wa bi inayatillahi malhudin. Allahumma alhamdulillah bi inayatillah nahnu ijtama'na fi hadhihi al-qa'ah al-mubarakah wa fi hadhihi al-munasabah al-ghaliyah fa tab'an li ayyi syai'in yani kay nata'allama 'anil lughah al-arabiyyah khassatan wa 'anil lughah al-ijlisiyah fa tab'an wa fi munasabati al-ghal fi hadhihi al-munasabah al-ghaliyah fi waqti hadha ana innahu la min dawa'i sururi an ulqiya lakum at-ta'liqat wat ta'alim wat tarbiyat 'anil munadharah al-ilmiyah bil lughatil arabiyyah. PPT-nya udah ya? Hal samahtum bi an aquma fi syarhi hadzal mawdu'? Boleh saya berdiri? Bismillahirrahmanirrahim. Fa ana wadadtu an anzurakum hamisina fi ilqai hadhihi al-munasabah al-ghaliyah. Fal maziltum hamasah? Masih semangat? Jawabannya enggak merepresentasikan kalau kalian itu semangat. Masih semangat? Masih. Fatob'an innahu la min dawa'i sururi an uliqalakum syarha hadhihi al-munadharah al-ilmiyah bil lughatil arabiyyah. Yani ma hiya al-munadharah al-ilmiyah bil lughatil arabiyyah? Man araf anil munadharah? Siapa yang tahu tentang debat? Qabila an natiqa ila tafasil al-ara wal barahin ad-daqiqah ya law samahtum ana ashrahu kamilan wa kafatan bil lughatil arabiyyah 100% atau 50% bil lughatil arabiyyah wa 50% bil lughatil indonesia atau bil indonesia kafatan. Hal fahimtum ma'qul? Kalian paham kan apa yang saya bilang? Jadi kalian mau saya yang jelasin bahasa Arab full 100% atau 50 Indonesia, 50 Arab atau 100% bahasa Indonesia? Nah, enggak, pilihan terakhir dihapus. Jadi 50 Indonesia, 50 Arab atau 100% bahasa Arab? Oke. Ma'adraktum 'anil munadharah al-ilmiyah bil lughatil arabiyyah. Siapa yang tahu tentang munadharah? Ada yang tahu tentang perdebatan? Yang suka debat ada di sini? Yang suka cekcok sama teman ada? Ada angkat tangan boleh? Yang suka cekcok sama teman? Nah. Fi istilah al-arabiyyah yani fi qaidati debat yani hunaka al-lughah al-katsirah minha al-munadharah wa minha al-mujadalah. Hal wa ayqantu jayidan ala annakum qad fahimtum wa qad araftum an hadzal istilah yani al-mujadalah. Hunaka fi al-Qur'an suratil mujadilah atau mujadalah. Al-araftum? Tahu ya? Di Al-Qur'an itu ada surat al-mujadilah atau al-mujadalah. Jadi kalian juga sudah tahu. Wa hunaka al-istilahani alladzi saulqihi malakum lahiqan. Yani bidayatan minal al-munadharah wal mujadalah. Ya jamaah. Kurang semangat. Ya jamaah. Al-munadharah. Khalidu ba'di. Al-munadharah. Al-mujadalah. Famal farqu bainal mujadalah wal munadharah? Hunakal farq. Limadha fi hadhihi asyashah? Fahimtum asyashah? Layar. Fi hadhihi asyashah
tuqalu al-munadharah al-ilmiyah wa laysat al-mujadalah al-ilmiyah. Lianna huma mutafarriqatani. Limadha? Lianna al-mujadalata hiya mujadalatu al-ara bil ara bila qaidin. Jadi yang namanya mujadalah itu perdebatan tanpa pengikat atau aturan. Ya, kalian kalau kayak ya cekcok sama temen itu ya itu mujadalah namanya. Jadi saling adu argumen tanpa ada aturan, yang penting ngomong, yang penting jerocos istilahnya gitu ya. Jadi saling adu argumen itu namanya mujadalah. Walakinnal munadharah hiya yani munadharatu ay mujadalatul ara bil ara yani biqaidin. Tapi kalau munadharah ini itu adu argumentasi tapi ada peraturannya. Fahimtum? Nah, jadi itu dua perbedaan ya. Hunaka al-mujadalah wa hunaka al-munadharah. Fatab'an limadha tuqalu fi hadhihi al-butulah yani al-munadharah al-ilmiyah bil lughati al-arabiyyah? Fatab'an li'anna fi hadha al-majal hunaka al-qawaid al-asasiyah allati taqum 'ala hadhihi al-munadharah. Kenapa ini dinamakan munadharah? Karena memang itu ada peraturannya. Jadi yang namanya perdebatan bahasa Arab ini nggak serta-merta kita langsung ngomong, ada contoh ini tiga orang langsung ngomong tanpa ada aturan. Itu enggak, karena ada aturannya, itulah disebutkan al-munadharah. Fatab'an hadhihi al-munadharah al-ilmiyah bil lughatil arabiyyah. Jadi kalau kalian tanya sejarahnya, apa sejarah dari perdebatan bahasa Arab ini? Sebenarnya perdebatan itu memang udah ada sedari dulu. Bahkan kalau kalian sering baca-baca kitab Turath, kitab-kitab kuning, itu kan banyak ulama-ulama yang saling berdebat lewat situ. Pernah dengar ya? Pernah dengar? Saya pernah belajar di Pondok Pesantren Modern Darun Najat, itu kitab Mafahim Yajib Antusohah. Itu adalah kitab kritikan Said Muhammad bin Ali al-Maliki al-Hasani terhadap pemahaman orang-orang Wahabi yang ada di Makkah. Nah, kemudian untuk membantah argumentasi itu, orang Wahabi bikin kitab tandingannya, memperdebatkan kitab yang dikarang oleh Said Muhammad itu dengan kitab yang baru. Apa nama kitabnya? Hadhihi Mafahimuna. Nah, jadi ada dua kitab tuh, Mafahim Yajib Antusohah karangnya Said Muhammad bin Ali al-Maliki yang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Kemudian ada karangannya ulama Wahabi namanya Hadhihi Mafahimuna. Di dua kitab itu saling berdebat. Nah, bahkan nggak cuma itu, para ulama-ulama terdahulu, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Mazhab, bahkan imam-imam yang lain itu sering kali berdebat. Apa perdebatannya? Tentang hujah-hujah al-Islamiyah, tentang hujah ajaran Islam. Bahkan kalau kalian pernah dengar ada perdebatan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan al-Mu'tazilah. Tahu ya Mu'tazilah ya? Tahu. Jadi perdebatan ini udah ada dari dulu, dari zaman-zaman para ulama-ulama terdahulu yang masyhur di kita sekarang. Nah, itu kalau perdebatannya konteksnya yang agama atau teologis. Nah, tetapi di sini itu al-munadharah al-ilmiyah. Jadi yang kita berdebatkan di sini itu adalah hal-hal yang ilmiah, bukan hal-hal yang teologis atau dari sisi agama. Kita nggak mau berdebatkan agama di sini. Bahkan nggak boleh sama sekali dalam aturannya itu membawa agama di dalamnya. Kita contohnya, fa ana kafarik fil walah wali hadil qadiyata biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu enggak boleh, langsung didiskualifikasi, itu kalah langsung itu. Jadi al-munadharah ilmiah ini kita membahas tentang semua aspek sisi yang bisa dibahas secara ilmiah. Ada sisi sosial, lingkungan, politik, salah satu yang paling sering. Jadi kalau sepengalaman saya, ketika nanti ada lomba-lomba tingkat nasional ataupun internasional, itu biasanya tema atau mosi perdebatannya itu diangkat. Kalau dari sisi politik ya, itu sisi politik yang lagi hangat waktu itu. Kayak contohnya sekarang kan ada yang pemblokiran iPhone 16, tahu ya? Tahu ya, kalau iPhone 16 itu diblokir, nggak boleh masuk ke Indonesia. Itu kan ada sisi politiknya. Pemerintah melarang iPhone 16 karena ada iPhone tuh nggak mau investasi lebih ke dalam Indonesia. Ya itu dibahas di perdebatan ada tuh. Kemudian ada yang program pemerintah tentang makan siang gratis, tahu ya? Kalau di sini kan udah pasti gratis kan ya, nggak bayar-bayar lagi. Jadi ada itu diperdebatkan juga. Kira-kira sisi baiknya itu apa, sisi buruknya itu apa. Wal'an hal fahimtum anil munadharah al-ilmiyah bil lughatil arabiyyah? Paham ya? Fahimtum? Ini udah lemes banget kayaknya. Kalian belum makan ya? Ya. Saya insyaallah enggak lama, paling 2 jam. Ini al-munadharah al-ilmiyah bil lughatil arabiyyah. Fatab'an fi hadhil munadharah al-ilmiyah natakallam wa natanadhar bil lughatil arabiyyah.
la natakallam bil lughah siwaha. Yani hinama nahnu natanadzur, ketika kita berdebat, natanadzur bil lughatil arabiyyah. Masalan ana kafarikil mu'ala, sebagai jadi ada dua, nanti ada penjelasannya. Ana kafarikil mu'ala wa li hadhil qadiyata muayyidina biha imanan kamilan, limadha li'anna kadza kadza kadza. Fadub'an kullu ma natakallam fi hadhil munadhara al-ilmiyyah bil lughatil arabiyyah. Semua yang kita berdebatkan pada perlombaan debat bahasa Arab ini itu tentu dengan bahasa Arab, tanpa boleh menyebutkan bahasa lain, kecuali kalau memang ada istilah-istilah yang tidak bisa dibahasa Arabkan atau susah untuk dibahasa Arabkan, ataupun nama-nama yang isim alam. Tahu ya isim alam ya? Isim alam tuh udah kayak nama tempat, nama orang, kayak Jakarta, terus kayak Medan. Kita kan bilang Medan jadi Maidan. Ya, Medan ya Medan, Jakarta sama lain. Sama istilah-istilah dalam bahasa lain yang sekiranya itu susah dipahami kalau dipindahkan, dijadikan ke bahasa Arab. Ya, hadhihi al-munadharah ilmiyah bil lughatil arabiyyah. Ya, lihat lanjut. Tsumma at-tamhid. Ini at-tamhid ini al-bidayah, permulaan, langkah awal kita. Yani limadha labudda alaina an na'rif 'anil munadharah al-ilmiyah bil lughatil arabiyyah. Kenapa kita harus tahu tentang debat bahasa Arab ini? Apa urgensi yang melatar belakangi debat bahasa Arab itu sendiri? Oh iya, saya lupa. Sejarah perlombaan debat bahasa Arab itu ada mulai di tahun 2008. Itu ada di Qatar. Jadi Qatar yang pertama kali mempelopori debat bahasa Arab ilmiah di seluruh dunia. Dan itu kenapa itu yang mendirikan itu bagian pendidikan di Qatar intinya. Itu mulai pertama didirikan itu tahun 2008. Dan lomba dunia pertama yang ada di Qatar itu tahun 2010. Jadi kalau kalian mau tahu, perlombaan itu ada banyak tingkatannya, ada tingkatan nasional sama internasional. Nah, internasional ini dibagi jadi dua nanti. Internasional yang skalanya dunia, satu dunia semua negara. Ada skalanya kayak regional itu ASEAN, Afrika, Amerika, per benua lah. Nah, tingkatannya itu paling tinggi jelas itu debat kejuaraan dunia itu selalu ada di Qatar 2 tahun sekali. Nah, kemudian di tahun berikutnya, artinya berarti 2 tahun sekali juga, itu kejuaraan Asia. Nah, tahun berikutnya lagi itu kejuaraan ASEAN. Nah, tapi kalau kejuaraan nasional itu terserah dari lembaga yang mau membuat lombanya. Jadi kapanpun itu terserah. Tapi yang jelas skala nasional itu terserah dari lembaga yang mau mengadakan lomba debatnya. Tapi kalau dari runtutan secara internasional yang langsung dibawahi sama Qatar Debate dari skala dunianya itu ada 3 tuh. Ada kejuaraan dunia, kemudian kalau yang di Asia ada kejuaraan Asia, kemudian ada kejuaraan yang di ASEAN. Nah, itu pun diikuti tidak semerta-merta hanya sama negara-negara muslim. Ada dari Korea, ada dari Australia, kemudian ada dari banyak India, terus ada dari negara-negara Thailand, Vietnam, yang bahkan itu negara minoritas. Nah, insya Allah nanti tahun ini itu ada kejuaraan dunia debat, tapi yang untuk anak SMA. Jadi ada 2 kategori, SMA sama kuliah. Yang SMA itu insya Allah seleksinya tahun ini, kalau yang kuliah tahun depan. Jadi saya minta doanya teman-teman ya biar saya bisa ikut ke kejuaraan di Qatar. Amin. Kemudian ini saya tipe ya, maaf. Harusnya al-munadharah bukan al-munadharah, salah. Al-munadharah bil lughatil arabiyyah tatawajadu fi makanah marmuqah bisabab irtibatiha bi ta'sis wa nashr ilmi lil ibda. Yang pada intinya adalah munadharah ilmiah itu berada pada tingkatan yang tinggi. Karena ini istilahnya udah next level gitu. Kalau khitobah itu kan yang udah saya bukan merendahkan khitobah ya, semuanya penting gitu. Tapi debat ini ada pada level yang lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena ini tentang spontanitas kita dalam berargumentasi dengan bahasa Arab. Ya kalian bayangin aja, kita dikasih mosi perdebatan itu seringkalinya 20 menit sebelum lomba baru dikasih, habis itu langsung kita cari argumentasinya. Itu saya awal-awal dulu bingung itu, ada nulis Indonesianya dulu baru diterjemahin sampai nggak nyukup itulah. Jadi memang ini spontanitas kita dalam berargumentasi dengan bahasa Arab. Nah, yang bisa berarti habis bita'sis wa nashr ilmin lil ibda. Ya pada intinya dengan munadharah ilmiah ini tuh yang punya tingkatan yang tinggi ini tuh didasari karena dorongan dan
mempelopori kreativitas kita. Jadi kalian bayangin aja, kita persiapan cuma 20 menit sebelum lomba, disaksikan semua orang. Ya kayak gini. Jadi di depan sini cuma dikasih 20 menit langsung disaksikan. Tiba-tiba langsung ngomong di depan semua orang, spontanitas dan pakai bahasa Arab. Nah, itu ada salah satu hal yang sulit di perdebatan bahasa Arab ini. Apalagi itu menguji kreativitas kita sama nalar kritis kita. Jadi sebanyak apapun dan itu pun menjadikan kita itu harus bernalar kritis. Orang yang kadang masa bodoh, nggak tahu apa-apa, nggak peduli sosial, nggak peduli politik, itu bakalan susah kalau nanti dia nggak mau mengasah nalar kritisnya. Tapi tenang aja, bagi antum-antum yang masih ngerasa kurang kritis atau apapun, itu bisa diasah. Nah, saya sendiri pun itu bukan termasuk orang yang kritis. Saya itu menjadi orang kritis karena ini al-munadharah al-ilmiyah bil lughatil arabiyyah. Terus yang kedua itu tahdiful munadharah ila ta'zizil hiwar bil lughatil arabiyyah wa nashri sodah ila nahil alam kafatan. Yang pada intinya adalah tujuan dari munadharah ini, perdebatan ini adalah ila ta'zizil hiwar bil lughatil arabiyyah. Itu mempopulerkan, mempelopori al-hiwar bil lughatil arabiyyah, percakapan dengan bahasa Arab. Wa nashri sodah ila nahil alam kafatan, dan menggaungkan bahasa Arab ini itu ke seluruh dunia. Tapi dengan cara yang lebih naik level gitu. Itu salah satu tujuan dari debat bahasa Arab. Kemudian wajaliha tu'tabar hadhil munadharah muhafizatan fikriyah tusyajji'u talabah ala mumarasati tafkir an-naqid. Jadi munadharah ini itu menjadi pendongkrak logikal kita, atau yaitu pembangkit nalar kritis kita. Tusyajji'u talabah, yang mana mendorong para siswa ataupun mahasiswa ala mumarasati tafkir an-naqid. Nah, itu untuk mempraktekkan, untuk mengasah nalar kritis. An-naqid itu kritis. Al-bahthu wad dirasah. Kemudian al-bahthu itu kita mencari-cari semua argumentasi kita, bagaimana cara kita membangun argumentasi. Kan kita kalau debat ilmiah itu kan nggak cuma argumentasi kita ya, kita harus membawa argumentasi para ahli, terus argumentasi orang-orang yang terdampak, contoh jadi korban ataupun jadi pelaku, itu kita harus menguasai itu. Wadirasa dan tempat pembelajaran kita. Tsumma wasaqli syakhsiyatihim al-qiyadah, memperkuat pribadi kepemimpinan dari mutanadhir itu, para debaternya. Terus tatwiru maharatihim al-lughawiyah, yang pasti mengembangkan bahasa mereka. Terus tusahimul butulat fin nuhud bil lughatil arabiyyah litakuna adatan fa'ala bainal mutanadhirin. Nah, kemudian setelah kita udah tahu tentang debat bahasa Arab ini, ada yang namanya al-butulah, ya jamaah. Kurang keras, ya jamaah. Al-butulah. Al-butulah. Man yarif mana al-butulah? Ahadukum yarif? Ada yang tahu? Al-butulah ay bimana al-musabaqah. Apa artinya musabaqah? Perlombaan. Nah, ketika kita udah tahu tentang apa itu munadharah, maka kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu tentang perlombaan. Yang salah satunya itu menjadi tonggak estafet perdebatan itu tetap eksis dan konsisten ada. Yaitu tusaimul butulat fin nuhud bil lughatil arabiyyah litakun adatan fa'ala bainal mutanadhirin. Jadi momen-momen perlombaan ini bagi para debater bahasa Arab ini itu adalah fin nuhud bil lughatil arabiyyah, untuk mempersatukan kita dalam bahasa Arab. Nah, litakuna adatan fa'ala, itu akan menjadi sesuatu yang paling efektif di antara para debater itu. Terus yang terakhir, tusyariku fi hadhil butulat dual mukhtalifah sawa'un kanat natiqah bil arabiyyah aw ghairu natiqah biha. Yang tadi saya jelaskan, yang mengikuti perlombaan ini itu dual mukhtalifah, atau dari banyak negara yang berbeda-beda, dari seluruh dunia itu ada. Sawa'un kanat natiqah bil arabiyyah, baik itu orang asli yang berbahasa Arab, orang Timur Tengah, aw ghairuha aw ghairu natiqah biha, ataupun orang-orang yang tidak bahasa asing itu bukan bahasa Arab. Yang kayak tadi, kita Indonesia, Malaysia, Vietnam, Filipina, Thailand. Kalau ada Asia atas itu ada Jepang, ada Korea, itu banyak yang mengikuti di Qatar debat ini. Lanjut, oke. Tsumma mafhumul munadharah at-tanafusiyah.
Ini kita lanjut ke pembahasan munadharah at-tanafusiyah itu yang apa? At-tanafusiyah itu yang istilahnya apa kalau di Indonesia? Yang kompleks atau kompetisi yang sengit lah, itu munadharah at-tanafusiyah. Ada beberapa yang akan saya bahas di sini. Ada anasirul munadharah, unsur-unsur dari perdebatan itu. Kemudian al-khattuz zamani lil munadharah, pembagian waktu dari munadharahnya. Kemudian tartibu zuhuril mutahadditsin. Bagaimana para mutanadzir itu zuhur apa? Mana zuhur? Apa? Step jalannya perdebatan bagi para debaternya. Terus al-mudakhalat. Al-mudakhalat ini artinya sanggahan. Jadi nanti ada momen di mana kita menyanggah argumentasi lawan. Kan tentu kita juga kalau nggak setuju sama orang kan kita sanggah tuh. Oh nggak kayak gini, nggak kayak gini. Nah, fadzalika summiyat fi lughatil arabiyyah bi al-mudakhalat. Mada? Al-mudakhalat. Tsumma al-akhir taqyimud darajat. Ini pembagian aspek nilainya. Ya lihat. Lanjut. Tsumma al-an anasirul munadharah, unsur-unsur munadharah. Yani fil munadharah alimiyah bil lughatil arabiyyah hunaka al-unsur al-asasiyah fiha. Minha yani fariqul mualah wa fariqul mu'aradah. Ya jamaah. Ma huwa fariqul mualah? Ma hiyal mualah? Mualah itu pro. Mualah itu istilahnya pro. Al-mu'aradah itu istilahnya kontra. Jadi tentu yang seperti yang kita tahu bahwasannya dalam perdebatan itu pasti ada yang pro dan yang kontra. Ada yang setuju dengan mosi atau tema perdebatan, ada juga yang kontra, nggak setuju sama sekali. Nah, fasummiyat dzalikuma fil munadharah al-ilmiyyah bil lughatil arabiyyah yani bi al-mualah wal mu'aradah. Fariqul mualah wal mu'aradah. Wa ba'du hunaka lajnatul hukam. Ini juri lajnatul hukam. Wa yaliha yani nasul qadiyah. Nasul qadiyah itu mosi. Tahu mosi ya, mosi itu ya tema perdebatan, itu istilahnya mosi. Suma lahiqan sebelumnya. Fariqul mualah huwal fariqul ladzi yuwali qadiyatal majlis. Tim pro itu jelas tim yang menyetujui atau pro terhadap mosi tersebut, tema tersebut, apapun mosinya. Kayak contohnya ada perdebatan tentang makan siang gratis. Ada tim pro, ada tim kontra. Kalau nggak perdebatan tentang apa lagi ya? Apa yang lagi viral sekarang? Ini Agus, tahu Agus ya? Tahu Agus ya? Ada loh orang yang pro sama Agus tuh ada orang yang pro sama Agus. Jadi kita bisa bikin perdebatan tuh kontroversial dari Agus Nohen, Agus Nohen. Itu ada yang jadi tim pro yang membela Agus. Bagaimana bisa Agus itu melakukan hal yang tidak senonoh, padahal dia maaf nggak ada tangan gitu. Tapi terus ada yang menolak itu, ya itu bisa aja terjadi, orang buktinya juga ada, korbannya akan ada, itu udah jadi bukti. Nah itu ada perdebatan-perdebatannya. Maka tim pro ini tim yang menyetujui apapun isi dari mosi atau tema perdebatannya. Terus yang kedua itu fariqul mu'aradah wal fariqul ladzi yu'aridu qadiyatal majlis. Nah di kontra jelas tim kontra itu yang nggak setuju sama sekali dengan mosinya. Paham sampai sini? Ya lihat. Tsumma al-khattuz zamani lil munadharah. Ini pembagian tema waktunya. Waktu ketika kita debat. Nah, pertama itu yang saya katakan, kita dikasih 20 menit untuk tauzi'ul firaq wa i'lanul qadiyah. Jadi, ketika saya coba simulasikan di perlombaan ya. Jadi ketika kita contoh min Jami'ati Syarif Hidayatullah Jakarta liyataqaddam wa min Jami'ati UIN Bandung liyataqaddam. Contoh ada dua, UIN Jakarta dan UIN Bandung. Itu maju 20 menit sebelum perlombaan dimulai. Wa ba'da dzalika tauzi'ul firaq, pembagian firaq ini itu maksudnya pembagian pro dan kontranya. Nah, kemudian wa i'lanul qadiyah, pembagian mosi itu. Jadi 20 menit. Nah, maka selama 20 menit ini itu tim-tim mencari argumentasinya. Kalau di kuliah itu biasanya ada yang boleh bawa HP, artinya boleh bawa HP ke panggung sambil nyari argumentasi, ada yang nggak boleh. Tapi kalau dari sistem Qatar yang paling asli itu nggak boleh bawa apapun selain kertas sama pulpen. Nah, kemudian ada waktu 40 sampai 50 menit untuk al-khitabat ar-raisiyah. Nah, al-khitabat ar-raisiyah itu perdebatan itu sendiri. Jadi nanti setiap satu mutakalim itu dikasih waktu paling minimal itu seringnya 5 menit.
5 menit. Ada yang 6 menit, ada yang 7 menit. Tapi yang paling sering yang saya ikuti itu 5 menit paling sering. Oh ya, yang 20 ini saya malah pernah di UI tahun 2023 yang saya juara 3 itu saya gagal masuk final. Karena waktu itu saya masih baru-baru di debat. Kemudian kalau kalian tahu, UI itu nggak menerapkan konsep dari Qatar Debate, tapi mereka bikin konsep sendiri, dikasih kode itu 7 menit sebelum lomba. Wah, saya yang baru ikut lomba cuman 2-3 kali, kaget itu. Dia cuma dikasih 7 menit doang. Jadi kami benar nyari, tapi akhirnya saya gagal ke final, tapi alhamdulillahnya saya dapat juara 3. Nah, terus di Al-Khitabat Ar-Raisiyah ini itu ada yang 5 menit, ada yang 6 menit, ada yang 7 menit. Tapi kalau di Qatar itu babak semifinal sama finalnya itu 7 menit. Tapi kalau di awal-awalnya penyisihan perempat final itu 6 menitan. Kalau di Indonesia seringnya yang saya ikuti itu 5 menit. Nah, kemudian di Al-Khitabat Ar-Raisiyah ini juga ada yang namanya Khitabur Rad. Khitabur Rad itu kayak talkhis. Jadi setelah semua mutakalim kan setiap tim itu ada 3 orang. Nah, ketika semua orang udah menyampaikan argumentasinya, itu ada satu sesi terakhir namanya Khitabur Rad. Khitabur Rad itu istilahnya lain itu talkhis atau ringkasan dari argumentasi kita. Nah, nanti setiap timnya satu tim itu ngirim 1 orang buat ngasih talkhis. Terus intihaul khitabat wa tidharun natijah. Nah, kemudian setelah selesai Al-Khitabat Ar-Raisiyah, perdebatan selesai, Khitabur Rad selesai, itu tim-tim boleh kembali ke tempat duduk, terus ada sesi penilaian. Nah, setelah itu ada yang terakhir, i'lanun natijah, langsung dikasih menang apa enggaknya, kalah apa menang, terus nilainya berapa. Tapi biasanya ini sistemnya asli dari Qatar ya. Tapi biasanya di Indonesia, di sepengalaman saya, yang 2 ini itu seringkali diakhirkan semua. Jadi semua tim maju dulu, baru nanti ketika semua tim udah maju, baru nanti dikasih nilainya. Tapi kalau di Qatar lagi, ya lihat. Tsumma tartibu dhuhuril mutahadditsin. Yani bada an arafna anil khatti az-zamani wa anil anasir allati taqumu biha al-munadharah al-ilmi bil lughah al-arabiyyah fa yalihima nakhtu ila tartibi dhuhuril mutahadditsin. Kita lanjut ke tartib dhuhuril mutahadditsin. Nah, ini tuh apa istilahnya? Kayak step-stepnya tuh mana dulu yang ngomong. Yang pertama itu dari pihak pro dulu, al-mutahadits al-awal. Kemudian saya itu di tim jadi mutahadits 1. Terus dari dulu. Kemudian setelah mutahadits 1 dari pihak pro, dilanjut mutahadits 2, mutahadits 1 pihak kontra. Jadi ya selang-seling lah. Paham ya? Jadi setelah selang-seling semuanya terakhir di mutahadits salis. Nah, kita lanjut ke Khitabur Rad ini. Khitabur Rad. Nah, Khitabur Rad itu tadi yang talkhis. Kita ngasih gambaran secara singkat argumentasi kita. Kemudian kita juga menggambarkan secara singkat semua kesalahan lawan. Jadi ada 2 aspek yang perlu kita tahu dari Khitabur Rad ini. Itu selain kita mengkonklusikan, menyimpulkan argumentasi kita juga menyimpulkan argumentasi pihak lawan yang kita anggap salah. Fahim tum? Biasanya itu 2 menit. Muddatul Khitabur Rad daqiqataini. Ini salah saya salah nulis daqaiq. Terus muddatul khitab al-asasi 5 daqaiq itu fil adah. Tsumma yaliha. Sekarang al-mudakhalat. Ini contoh mudakhalah ya. Ini teman saya, ini saya. Itu musuh saya tuh. Dia dari UIN Malang kalau salah. Nah, tsumma al-mudakhalat. Al-mudakhalah itu apa tadi? Al-mudakhalah man la nasiya. Siapa yang enggak lupa? Mana mudakhalah? Mudakhalah sanggahan. Fal mudakhalah ayyuhal ikhwah ayyuhat talaba wa talibat, yani hina ma antum tudakhiluna fariqal khasm, tudakhiluna fariqa al-muwalah mathalan aw fariqa al-mu'aradah mathalan hi athna'a khitabihim al-asasi. Jadi yang namanya mudakhalah itu kalian menyanggah pihak lawan ketika pihak lawan itu lagi bicara. Nah, contoh saya lagi ngomong di sini. Nanti ada pihak lawan yang menentang pendapat saya, fa antum taquluna mudakhalah. Fahimtum? Ini gambarnya gini. Jadi sambil angkat tangan, sambil ngomong mudakhalah. Paham ya? Jadi
Masalan, saya lagi ngomong ini, ana la wafiqu bi hadzal qadiyata li anna al qadiyata kata. Habis itu saya lagi ngomong ini, pihak lawan itu langsung mudakhalah. Nah, itu namanya mudakhalah. Masalah kita sebagai orang yang lagi maju itu boleh nerima, boleh enggak. Jadi kalau kita mau nerima ahsan, kalau enggak nerima ya kadang ada yang juri itu mempermasalahkan kalau kita sampai enggak menerima al-mudakhalah. Nanti ada pengurangan nilai gitu. Karena minimal satu orang yang debat itu seenggaknya menerima satu mudakhalah dari tim lawan kalau ada. Kalau enggak ada ya enggak usah. Nah, ahamul mulahadzat, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam namanya mudakhalah sanggahan ini. Kita nggak bisa serta-merta menyanggah kayak kita nyanggah teman. Kita lagi debat sama temen nih, kita nggak setuju, kita langsung bilang, lah, kita langsung nyela, terus kita tanpa minta persetujuan teman. Jadi di mudakhalah di ini itu harus sesuai dengan persetujuan dari pihak lawannya dulu. Kalau lawan berpersilakan tafadhol bil mudakhalah, maka kita boleh mudakhalah. Tapi kalau nggak boleh tafadhol bil julus, maka kita nggak boleh nyela. Terus la yajuzu talabul mudakhalat ana athna daqiqah al-ula aw al-akhirah min ayyi khitabin. Yani ayyuha talaba wal talibat, hinama kama qad alqaitu ilaikum anifan ana likulli mutanadhir lahu khamsatu daqaiq fil 'adah. Biasanya dapat 5 menit. Fa fi hadhihi ad-daqiqah al-khamsah hunaka ad-daqiqah allati la tajusul mudakhalah fiha. Yani fi ad-daqiqah al-ula wa fi ad-daqiqah al-akhirah. Wa jawazul mudakhalah yani fi ad-daqiqah ats-tsalatsah hadi. Jadi dalam 5 menit ini itu ada waktu-waktu, ada menit di mana itu kita enggak boleh mudakhalah sama sekali. Kan dari 5 menit, menit pertama sama menit kedua, menit terakhir, 1 menit terakhir itu nggak boleh mudakhalah. Tapi bolehnya di 3 menit terakhir ini. Ataupun kalau 6 menit ya sama aja, awal sama akhir intinya itu nggak boleh. Yang boleh itu pertengahan menit. Fahimtum? Tsumma la yajuzu talabul mudakhalat athna khitabirat. Nah, ketika lagi khitaburat tadi itu nggak boleh, kita nggak boleh mudakhalah sama sekali. Terus la yajuzu ayyakuna baina talabil mudakhalah wal ukhra khamsatu thaniyah alal aqal. Nah, ini kita tuh nggak boleh mudakhalah. Jadi kita contoh kita tuh benar-benar nggak setuju sama argumentasi pihak lawan. Terus kita mudakhalah, udah diterima, pas udah dijawab kita mudakhalah lagi tuh nggak boleh langsung. Tapi tunggu dulu, fahim tom? Jadi tunggu beberapa waktu dulu, paling minimalnya itu seenggaknya nunggu 15 detik dulu. 15 detik dulu. Baru setelah detik ke-16 seterusnya itu boleh mudakhalah lagi. Tsumma la yahiqqu lil mutanadhir taqdimul mudakhalah illa idza wafaqa sahibul khitab ala dzalika. Nah ini, enggak boleh kita menyampaikan sanggahan kita kecuali atas dasar persetujuan dari pihak lawan. Jadi kita enggak boleh pas sampaikan la tafadhol bil julus, kita langsung nyerocos saja gitu enggak boleh. Paham toh? Terus la yajuzu lil mutanadhir la yajuzu an tastamirul mudakhalah aktsar min 15 tsaniyah. Kita enggak boleh mudakhalah lebih dari 15 detik. Jadi enggak boleh ngomong lama banget kita ana la wafiqu bima qad qulta fi hujajika kata lama banget itu enggak boleh. Paling maksimal itu 15 detik. Kalau lebih dari 15 detik itu dikurangi nilainya. Paham ya? Terus wal akhir la yajuzu lil mutanadhir talabu mudakhalati mudakhalah athna khitab zamilihi fil fariq. Nah, ini yang paling penting nih. Kita enggak boleh mudakhalah teman sendiri. Kan aneh ya kalau kita mudakhalah teman sendiri. Teman lagi nyampein argumentasi kita, kok kita mudakhalah? Salah. Kalau enggak gini. Pernah sering kali terjadi di perlombaan debat bahasa Arab itu ada orang-orang yang saling at-tanaqudot. Tanaqudot itu berlawanan gitu. Jadi ini miskomunikasi. Contoh mutakalim 1 dan 2. Mutakalim 1 ngomong tapi nggak sesuai persetujuan, nggak sesuai apa yang didiskusikan bareng tim. Nah, teman kita yang nggak setuju langsung mudakhalah itu nggak boleh. Kita harus biarin aja udah, walaupun itu salah. Soalnya saya juga pernah pengalaman. Jadi kalau kalian tahu, pas di lomba saya yang kedua itu di mana ya? Saya lupa, intinya di lomba saya yang kedua itu saya dan tim saya itu kami natanaqad, kami itu berselisih soal pandangan gitu. Nah, apa yang saya sampaikan itu
berbeda dengan apa yang disampaikan sama teman saya. Dan itu jelas kami harus kelihatan istilahnya nggak selek lah. Kita nggak boleh tiba-tiba karena teman kita itu beda pendapat kita mudakhalah. Lah ini bukan yang kita diskusiin tadi, itu nggak boleh gitu. Apapun kejadiannya kita langsung tetap lanjut aja. Kalau nggak paling seringnya itu kita tuh kayak klarifikasi, paham ya? Jadi contoh saya salah nih, terus teman saya tahu kalau apa yang saya sampaikan itu tidak sesuai apa yang kita diskusikan bersama. Maka ketika teman saya mutakallim dua ini tuh maju tentang kitabul asasi, dia ngomong, "Fa maqalul mutakallim awal ayyusadahul jumhurul kiram qad akhta'a bima gini." Kalau enggak misal nggak mau secara eksplisit ngomong ataupun nggak mau secara jelas ngomong teman kita tuh salah, ya lebih baiknya jangan sih. Tapi kalau memang nggak mau ngomong ya lebih ahsan. Tapi kalau mau ngomong itu lebih sering jadi bumerang. Jadi tim lawan itu langsung nyerang. Dan itu ketika saya yang lomba kedua itu, tim lawan langsung nyerang tuh. Hadzal fariq wa hadza fariqul mulaqat tanaqadu bainahumul bain. Itu langsung diserang dan pada akhirnya itu kami kalah. Tsumma yaliha wal akhir yani taqsimud darajat. Ini pembagian dari nilai-nilainya. Hunaka al-khitab ar-raisi. Jadi ada ini yang tadi saya bilang ketika pemaparan argumentasi itu namanya al-khitab ar-raisi. Ada 3 aspek penilaian. Yang pertama as-sihah al-lughawiyah, segi keabsahan bahasa. Tsumma al-ada was-suluk, etika kita dalam berdebat. Wal akhir al-madmun, isi. Fa bidayatan fi sihah al-lughawiyah. Innakum latarawna anna sihah al-lughawiyah lamin adnan natijah fi hadhihi ad-darajat. Hal ra'aitum, nazartum, lahattum? Kalian lihat ya. An-nasihah al-lughawiyah, keabsahan bahasa itu menjadi nilai yang paling rendah di sini. Wa kadzalika fi khitabir rad. Limadza fa as'alukum limadza kanat as-sihah al-lughawiyah lamin adna natijah fil munadharah al-ilmiyah bil lughatil arabiyyah? Ahadukum yastati an yujib? Ada yang tahu alasannya? Kenapa keabsahan bahasa itu menjadi nilai yang paling rendah dibandingkan dengan isi argumentasi ataupun etika? Kenapa? Ada yang tahu? Padahal kita debatnya itu pakai bahasa Arab. Kenapa malah keabsahan bahasa itu nilai yang paling rendah? Ada yang tahu? Yang di depan boleh? Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa? Karena memang aspek dari debat ini itu yang memang paling penting banget. Bukan bahasa Arabnya nggak penting, toh kita kan debatnya pakai bahasa Arab. Tapi paling pentingnya adalah al-madmun wa al-ada was-suluk. Nah, kenapa asya lughawiyah? Jadi yang paling sering dibicarakan oleh Lajnatul Hukam, para juri itu kepada kitab Mutanadzir itu fala ba'sa bikum antatanadhuru antatakallamu bil lughatil arabiyyah walau ghairu jajidah. Fala ba'sa takallamu wa tahaddatsu ala ma syi'tum al-muhim minal ahamiyah nahnu lajnatul hukam na'rifu ma taqulu. Paham ya? Jadi yang paling penting adalah para juri itu tahu kita mau ngomong apa. Walaupun dari sisi bahasa kita tuh enggak 100% benar, tapi enggak 100% salah juga. Kalau mentang-mentang ini nilainya paling rendah, salahin semua kaidah nahwu saraf itu enggak juga. Tapi walaupun kita nggak 100% benar secara kaidah bahasa, artinya contoh kita ngomong bahasa Arab tapi pakai kaidah bahasa Indonesia, kan sering tuh. Saya juga sebagai pondok modern paling sering tuh dengan orang ngomong bahasa Arab sama bahasa Indonesia, bahasa Arab sama bahasa Inggris itu pakai logat-logat Indonesia sama pakai kaidah bahasa Indonesia. Itu kan saya yang paling sering dengarnya itu banat waktu itu. Nah, ila tahatoh itu kan aneh ya. Ila tahat oh ini dari apa ini? Saya nggak pernah dengar orang Arab ngomong gitu. Itu salah itu. Terus ilaen. Nah, terus ilaen ya ilahunaka. Nah, itu kan salah tuh. Ya ilahunaka. Ya ini saya nggak pernah dengar itu. Orang Arab ngomong ya-nya beda, bukan ya yang di sini, tapi ya walad, ya akhi. Ya, itu baru benar. Kalau ya ilahunaka itu kan salah. Itu kan kayak kita ngomong ya ke sana, ngapain ngomong kemana lagi gitu kan. Ya ilahunaka, ilaen kaman gitu. Kalian tahu kaman nggak? Kaman itu yang sering sandi-sandi Darun Najat. Saya nggak tahu ya pondok pesantren modern lain.
Tapi pondok pesantren Darun Najat itu paling sering ngomong lagi itu kaman. Saya juga masih nyari-nyari ini tuh bener apa enggak gitu. Yang saya tahu secara benar secara kaidah bahasa itu ziyadatan, isdiadan, sama yang maroh ataupun marohro itu laginya gitu. Tapi kalau di pondok saya itu kama gitu. Ilain anta, ya ilahunaka, ilain kaman gitu. Ya kesana kemana lagi? Ya itu kan salah secara kaidah bahasa kan. Tapi kita nggak serta merta plug 100% berarti pakai kaidah yang itu tuh nggak boleh. Tapi yang paling penting adalah yang penting juri itu tahu kita mau ngomong apa. Fahim tum? Terus al-madmun, ini dulu al-ada wasuluk. Al-ada wasuluk ini itu etika kita dalam berdebat. Jadi kita nggak boleh menampakkan arogansi, arogan kita ataupun kita mimik wajah kita yang merendahkan ataupun argumentasi omongan kita yang merendahkan pihak lawan itu nggak boleh. Karena saya sendiri itu pernah mengalami itu, saya sendiri pernah melakukan itu. Saya ketika lagi-lagi awal-awal saya debat gitu, saya memang amatiran banget itu pas awal-awal. Makanya saya diadab itu kalah beruntun gitu karena memang udah amatiran lah. Jadi etika saya itu kurang waktu itu. Saya itu seakan-akan kayak merendahkan lawan gitu. Saya ngerasa lawan itu argumentasinya udah salah kaprah dan saya menyalahkan kayak fahadi fariqul mualah qad akhta'a fi ilqa'i al-hujjah faduna masyakka ayyuha lajnatul hukam an tarfudu hujjat fariqul mualah li'annahum kal maqbarah, karena mereka itu seperti kuburan, dzulamun fi kulli ma alqaw minal hujjat. Jadi saya merendahkan dengan mimik wajah merendahkan, dengan cara omongan merendahkan itu salah dan akhirnya ya udah saya kalah gitu. Terus ada al-madmun. Al-madmun ini paling penting nih, yang paling penting lagi yaitu argumentasinya. Karena memang kan kita memperdebatkan argumentasi. Jadi makanya nilainya paling tinggi. Yang bahasa itu dari 13 ke 17, yang etika itu dari 31 ke 35, yang isi juga dari 31 ke 35. Ya seperti nilai. Nah, dari Khitaburrad ini juga sama, cuman lebih kecil aja. Yang bahasanya dari 5 ke 9 nilainya, yang etikanya dari 13 ke 17, yang isinya dari 13 ke 17. Karena Khitaburrad itu kan akhir dan cuma dikasih waktu 2 menit gitu. Jadi karena itu juga cuma talkhis, cuma ringkasan, ya dikasihnya segini. Tema ya lihat. Nah, ini dokumentasi saya ketika lomba. Ya bisa dilihat ya. Ini ketika saya lagi ngomong, dan ini ketika saya yang juara kemarin di UI. Kenapa saya dokumentasikan? Karena ya saya ngerasa ada sedikit kebanggaan lah bisa juara di UI gitu. Terus ini saya dan teman saya. Boleh selanjutnya? Nah ini lagi. Nanti yang tadi. Ini saya semua yang dokumentasi ketika saya lomba. Jadi ini kenapa saya juga sangat mendokumentasikan perlombaan itu, karena itu jadi momen sejarah bagi kita gitu. Momen sejarah bagi saya sendiri. Saya pernah ada di fase-fase kekalahan yang beruntun, sehingga saya pernah ngerasa kayaknya bukan ini basic saya gitu. Kayaknya ini bukan basic saya. Kayak mending ganti khutbah lagi aja udah. Kayaknya udah auto win nanti. Wah, itu sampai akhirnya pada di momen lomba yang keempat saya mulai menang. Dan dari situ ya yang udah saya ceritakan waktu itu kan, saya dari lomba keempat sampai lomba ke berapa ini, intinya 8 kali lomba menang semua tanpa kalah. Nah itu saya ngerasa wah ini nggak pernah saya pikirkan gitu. Saya lagi-lagi saya ngerasa seenggaknya di debat ini tuh saya nyoba seenggaknya menang 2-3 kali lah, itu udah buat sejarah. Tahu-tahu saya menang 8 kali sampai akhirnya alhamdulillah sekarang udah 10 kali. Yang terbaru kemarin itu yang 2025 Januari tanggal 6 di UIN Bandung. Ya ini dokumentasi saya ketika debat. Boleh selanjutnya? Nah, ya ini pas saya lagi megang piala sama itu. Ini juga dokumentasi lagi. Ya bisa dilihat. Jadi ini momen bersejarah yang tidak mau saya lewatkan, dan saya merasa karena jerih payah saya yang sudah saya gaungkan, yang sudah saya berikan sepenuhnya 100% untuk memenangkan semua lomba ini, maka saya harus mendokumentasikan itu. Saya sering mendokumentasikannya di Instagram, di sosial media yang lain juga. Jadi untuk itu jadi biar kita tuh ngerasa gini loh, kita kalau punya keahlian itu, bahkan ini juga pesan dari Gus Baha gitu. Santri itu kalau punya keahlian harus ditampakin, ahli tafsir, ahli hadis,
ahli apa. Nah, itu untuk dakwah Islamiyah kita sendiri. Karena di zaman sekarang banyak orang-orang yang nggak ahli dalam bidang apapun, tiba-tiba ngomong, istilahnya orang lihat konten YouTube, cuma terus baca-baca buku tentang dokter, tentang kesehatan, tiba-tiba mau jadi dokter. Itu kan fatal nggak? Fatal banget itu. Karena dokter itu kan jenjangnya panjang banget, apalagi dari sisi agama. Banyak orang-orang sekarang kalau kalian lihat di sosial media, orang-orang saling mengkafirkan, membid'ahkan, hanya karena pemahaman mereka yang dangkal. Ya saya juga pasti tahu, kalian udah tahu lah banyak sedikit banyaknya tentang orang-orang yang cuma belajar dari YouTube, dari TikTok, potongan-potongan video, tiba-tiba bilang ini kafir, ini bid'ah, ini dosa, segala macam. Itu adalah bukti dari orang-orang yang dangkal ilmunya. Dan orang-orang kayak kita, orang-orang kayak antum yang punya keahlian di bidang bahasa Arab, bahasa Inggris, ahlul tafsir, ahlul hadith, terus ahlul nahwi, ahlul sorof, tampakkan itu agar orang tahu kemana mereka akan pergi, kemana mereka akan menanyakan ketika mereka punya urgensi atau kepentingan dalam bidang itu. Mereka mau nanya tentang bahasa Arab, ada antum gitu. Mereka mau nanya tentang bahasa Inggris, ada antumnya. Kayak orang-orang ini nih, mereka itu contoh-contoh orang yang mau menampakkan keahlian mereka gitu. Dan dengan cara itu akhirnya orang pun belajar dari orang yang tepat. Betul apa betul? Kurang kompak, betul apa betul? Nah, jadi saya tuh benar-benar pengen mengajak teman-teman santri itu, kita harus personal branding istilahnya. Kita tampakkan ke sisi paling istimewa dari santri. Kita nggak cuma bisa ngaji. Kalian ini bisa public speaking. Boleh kalian sebarkan di akun sosial media kalian bahwa kalian itu bisa public speaking. Kalian pintar nahwu sorof, tampakkan itu. Sering kelihatan ngaji di sosial media. Ya jangan takut dibilang sombong, jangan takut ria, jangan takut apa. Karena di zaman sekarang maksiat itu udah terlalu menyebar luas, maksiat itu udah terlalu terang-terangan oleh orang-orang. Maka kita yang punya kebaikan itu harus ditampakkan juga. Paham Tom? Terus ya lihat. Nah, ini yaitu prestasi saya ada 10 itu yang tadi dibacakan ya sama Kak Hafiz ya. Terus nomor HP juga kok dibacain ini. Terus antar sebelah dulu. Nah, ini beberapa prestasi saya. Alhamdulillah saya udah mengikuti 15 kali lomba dan 5 kali kalah, 10 kali juara. Jadi semoga ini jadi motivasi antum bahwa kita sebagai santri itu harus bisa berprestasi gitu. Apapun prestasi itu. Kita nggak serta-merta prestasi dari segi lomba kayak dari Abahir, Ustadz Bahir itu kan dari menulis, bisa jadi penterjemah, syekh-syekh. Kalian pun punya bidang kalian masing-masing gitu. Kalian yang ngerasa lebih bisa di bahasa Inggris, ya silakan fokus di situ. Kalian yang ngerasa pintar baca kitab, fokus di situ. Barangkali itu jadi amal jariah kalian dan prestasi dunia akhirat kalian. Allahumma amin. Terus lanjut. Wal'an asalibul munadharah. Nah, kan udah ada yang mau praktek ya? Yang di akhwat sini, terus yang ikhwan siapa tadi? 4 semuanya bagaimana? Wajib sini yang mau praktek ikhwan. Ini ada ya langsung ke sini aja. Ini ada beberapa asalib uslub itu, tahu uslub ya? Kayak contoh lah, contoh. Jadi asalibul munadharah, contoh uslub munadharah. Jadi lihat dulu nih. Ini jadi fariqul muwalah dulu. Fariqul muwalah. Bina'an ala mauqifina ka fariqil muwalah. Nu'ayyidu hadhil qadiyata mu'ayyidina wa mu'minina biha imanan kamilan haitsu ataina bi hujjah kadza sebutin hujjahnya apa. Nah, barangkali nanti ini bisa yang mau praktek barangkali nanti bisa ditulis. Terus ana la wafiqu ma qalahu ay ma tarahahu fariqul mu'aradah, yakni biqauli kata-kata, sebutin apa tadi yang sudah disampaikan oleh pihak lawan. Wa tali fantilaqan min hadzal ladzi qadamtuhu qabla qalil arju min samahatil hukam an taqbalu hujjatana wa tarfudu hujjatahum. Ini biasanya yang paling sering saya sampaikan kalau di akhir khitab raisi saya udah selesai gitu. Saya bilang semoga juri dengan segala kebijaksanaannya menerima argumentasi kami yang kuat dan menolak argumentasi pihak lawan. Itu fangtilaqan min hadzal ladzi qaddamtuhu qabla qalil arju min samahatil hukam an taqbalu hujjatana wa tarfadu hujjatahu. Ya lihat. Nah, ini cuman beda ini aja redaksi mu'aradhahnya. Ini yang binaan ala mauqifina ka fariqil mu'aradah. Tadi kan mualah gitu. Cuman beda di situnya. Terus ana la wafiqu ma qalahu fariqul mualah. Dan ini juga sama. Man sa
yutabiq al-munadharah wa min al-banin aina al-banin. Ada satu kaidah atau gaungan yang paling sering digaungkan oleh para mutanadzir atau debater itu munadzirul yaum qaudatul mustaqbal. Ya jamaah, ya jamaah, qallidu ba'di. Munadzirul yaum qaudatul mustaqbal. Ulangi, munadzirul yaum qadatul mustaqbal. Man yarif al-ma'na? Man yarif al-ma'na? Yang mau jawab saya kasih hadiah. Saya kasih hadiah. Ada yang mau jawab? Munadzirul yaum qadatul mustaqbal. Itu kayaknya tadi yang di belakang ada yang berdiri kayaknya tadi. Mau jawab kayaknya. Ayo, munadzirul yaum qadatul mustaqbal. Ada yang mau jawab? Saya kasih hadiah. Siapapun itu. Gak ada yang mau jawab? Ayo yang banin masuk aja, masuk. Siapa mana? Ya masuk. Ayo, waktu kita nggak banyak ini. Ayo, nggak ada yang mau jawab? Nggak ada. Angkat tangan. Ada yang mau? Ayo yang banin, maju sini. Ayo, munadzirul yaum qaudatul mustaqbal. Gak ada nih? Jadi kalau gak ada, saya artikan. Munadzirul yaum itu kan, munadzir itu kan debater. Debater sekarang. Ya, udah saya artiin setengah ini. Udah telat. Udah saya artiin setengah. Debater sekarang, debater hari ini itu qaudatul mustaqbal, adalah para pemimpin masa depan. Ini qaudatun itu jamak dari qaid. Asal katanya qauda yaqudu qiyadatan. Itu kan kepemimpinan. Debater hari ini itu adalah pemimpin masa depan. Ini salah satu slogan andalan kami para mutanadzir untuk memberikan semangat. Karena memang dengan nalar kritis kita bisa mengkritisi banyak hal. Dan kita bisa jadi di debat itu nggak cuma dari sisi kita ngasih argumentasi dan membantah argumentasi doang, tapi kita juga itu bagaimana kita memutuskan suatu masalah. Kayak saya yang itu ketika saya dapat yang mosi LGBT itu, kan saya secara naluri tentu saya menolak LGBT. Tentu saya secara naluri menolak LGBT. Kecilin. Tentu saya secara naluri saya menolak LGBT. Tapi karena tuntutan profesionalitas, maka kita dituntut untuk menentukan posisi kita. Nah, yaitu saya diperintahkan untuk pro dengan LGBT. Jadi saya nyari argumentasi yang orang-orang yang pro dengan LGBT, tapi itu di luar naluri saya. Saya hanya cuman ya profesionalitas lah. Dan ya menang gitu. Dan saya masih ngerasa bersalah karena menang dari situ gitu. Cuman mungkin itu artinya dari Munadzirul Yaum Qaudatul Mustaqbal. Ya di bawah itu Instagram saya, barangkali mau follow gitu. Sekalian promosi kan. Ya ini mana yang banin? Maju aja. Nah, boleh yang akhwat dulu di depan ya. Kenapa? Oh lagi siap. Ayo maju sini. Sini. Siapa? Kurang satu lagi. Apa dua-duanya? Dua-duanya. Iya, karena yang akhwat juga belum datang. Nah, ini yang ikhwan udah datang. Langsung ya. Siap ya. Jadi kita mau lihat ini bagaimana mereka, yang penting ngomong dulu. Kalian ngomong seakan-akan kalian membawakan argumentasi kalian. Kalian seakan-akan membawa argumentasi kalian. Sebisanya dulu aja nggak apa-apa, ngomong bahasa Arab. Saya kasih mau berapa?
7 menit satu orang ya? 5 atau 10 atau 3? Coba dari audiens maunya berapa mereka berdua? 5 apa 10? Yang laki-laki 10 apa 5? 10 apa 10? 10 katanya, gimana? Tidak, 5 menit, 4 menit aja dah. Kalau enggak 3 menit aja karena waktunya udah. Kalian juga lapar kan? Sudah. 3 menit setiap orangnya. Jadi kalian untuk sekarang simulasikan dulu kalian memaparkan argumentasi. Soal mudakhalah nanti aja. Tapi yang penting kalian memaparkan argumentasi. Kalian ngomong 3 menit satu orangnya. Nanti ganti-gantian. Yang pro siapa? Kamu ya. Yang kontra. Belum datang yang akhwat. Ya boleh maju di depan sini. Ayo maju-maju. Nah, ini teman-teman udah lapar. Ini kalian cepat selesainya tergantung mereka berempat ini. Kasih. Gak apa mau jajan. Boleh lihat teks, boleh. Gak apa-apa. Saya juga dulu awal-awal pas depan juga bawa teks, gak apa-apa. Ayo depan. Adabnya kesana semua ya, Ini pro namanya siapa? Muhammad Fatayatullah. Fatih Hayatullah. Panggilannya siapa? Fatih. Kamu siapa namanya? Panggilannya? Noval sama Fatih. Fatih sebagai pro, kemudian Noval sebagai kontra. Mari kita lihat teman-teman kalian yang amat sangat berprestasi dalam bahasa Arab, insya Allah, dan akan menjadi orang yang ahli bahasa Arab di masa depan. Fatih sebagai tim walah, fariqul walah, wa Noval ka fariqil mu'aradah. Wa hayya bina nangdur, wa hayya bina nulahid mulahadatan tamatan ala husni munadharatihima. Tapi sebelumnya tepuk tangan untuk mereka berdua dulu. Boleh. Jadi falikulli farik lakuma salah satu daqaik bidayatan minas salam fa hinama antum tabda'a al-munadharah bisalam fadaka duqal jaras wa bada al-waqt. Fahimtum tafadhal min Fati tawajjahu ila ashabika. Ada banyak sana. Ya, boleh. Mau langsung? Boleh. Mau langsung jadi salam, langsung kasih argumentasinya. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana kafariqil mualah. Jadi itu yang harus disebut ya. Ana kafariqil mualah atau ana kafariqil mu'aradah. Paham ya? Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana kafariqil mualah. Hunaka al-hujjah fi al-qadiyah kada. Paham ya? Oh ya, ini qadiyahnya apa ya? Ya, tentang makan siang gratis. Wajibatul khadail al-majaniyah. Mari kita lihat pro kontra mereka. Ini pro sama makan siang gratis, ini nggak suka nih. Berarti nanti siang nggak usah dikasih makan ini. Ya, silakan. Yani tafadhol bidayatan minas salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ana kafaratil muwalah lil qadi al wajibatul khadatil majaniyatu. Wajibatul khadatil majaniyatu daruriyatun li tahsinil intajiyati wasihatil amma. Fama at-ta'amis sahih yumkinu li atfalil madarisi wal amilin ay yakunu aksara tarkizan wa nasyaton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mu'aradah la wafiquka law yuaddi barnamijul ghada al-mazani ila ithqali kahili mizaniyati ad-daulah wa khalqil
الاعتماد على المشاهدة الحكومية. ولكن هذا البرنامج يمكن أن يساعد في الحد من الفقر وتحسين المساواة الاجتماعية. كون الحد من الفقر نعم. ذلك سيؤدي هذا البرنامج حالا قصيرا الأجل فقط وليس حالا طويل الأجل، وكما يمكن أن تؤدي وجبات الغداء المجانية إلى مشاكل أخرى مثل سوء استخدام الأموال وعدم مشاركة المجتمع. لا أوافق برأيك. يمكن مراقبة البرنامج وتقييمه بانتظام لتأكيد أن الأموال تستخدم بفعالية. Tepuk tangan, tepuk tangan. Boleh, silakan duduk, boleh. Arah sini. Nggak apa-apa, itu udah bagus banget. Jadi, tapi itu sebenarnya lebih kayak ke muhawarah ya. Jadi nanti saya minta, karena ini waktu juga udah terlalu siang ya. Nanti dari yang akhwat cukup satu orangnya 2 menit. Maksudnya 2 menit itu satu orang ngomong 2 menit. Jadi bukan muhawarah, tapi satu orang ngomong 2 menit. Apapun hujah kalian ini disampaikan. Setelah 2 menit selesai, nanti saya beritahu. Nanti tim kontranya baru ngomong lagi. Paham ya? Mungkin fanahnul ana hayyabina nahnu nad'u ukhtaina al-karimatin yani man tafadhal awalan. Yang pro siapa? Pro sini, yang kontra sini. Yang pro di situ, yang kontra sini. Fatoban hayya bina nahdur wa turidani an tu'arifa asma'akumah. Mau memperkenalkan diri? Boleh, silakan. Ismi siapa gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Sofia Dewi. Udah. Wa ismi Nurul Mujibah Zahwan Sofia. Oke. Fatoban hayya bina nangzur wa nulahid jayidan wa mulahadatan tamatan ala husni munadharati ukhtainal karimatain. Falahidu jayidan bima qalata fi hadhihi al-munadharah alimiyah biqadiyati apa? Qadiyahnya apa? Tukang parkir. Antum nerjemahinnya apa? Umalul mawaqif atau an. Jadi ini bahas tentang tukang parkir yang ada di Indomaret, yang ada di Alfamaret. Jadi ada yang pro setuju ada, kemudian ada yang kontra harus dihilangin. Oke, mari kita lihat perdebatan mereka. Wa bidayatan min fariqil muwalah walaha daqiqatani bidayatan minas salam tafadhol. أنا كفريق الموالاة وهناك الحجاج. أولا يلعب المواقف دورا مهما في حفظ أمان المركبات. وجودهم يقلل من خطر السرقة ويضمن ركن المركبات بأمانة وبطريقة منظمة. ثانيا يوفر وجود المواقف فرص أعمال. ليس لدى جميع إمكانية الحصول على وظائف رسمية، وهذه الوظيفة تساعد من يحتاجون إلى دخل لتلبية احتياجاتهم اليومية. ثالثا يساهم المواقف في تنظيم حركة مرور داخل منطقة المواقف مما يمنع الفوضى التي قد تزعج عملاء آخرين ومستخدم الطريق. فنخطو إلى فريق المعارضة تفضلي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنا من الفريق المعارض أرفض وجود عمال المواقف في المتاجر الحديثة وهناك الحجاج. أولا عمال المواقف يضيفون إبعاً مالياً إضافياً على العملاء، علما بأن العديد من المتاجر الحديثة قد وفرت مواقف مجانية وأنظمة أكثر تنظيماً. ثانيا مع التقدم التكنولوجيا مثل كاميرات المراقبة
وأنظمة التذاكر التلقائية والحواجز الإلكترونية أصبح دور عمال المواقف غير ضروري. هذه التقنية أكثر كفاءة وتقلل من التكاليف على المدى الطويل. وثالثا، غالبا ما يقوم بعض عمال المواقف بتصرفات تعسفية مثل فرض رسوم غير رسمية أو إجبار العملاء على الدفع دون تقديم خدمات مما يسبب إزعاجا للعملاء. Tasfiqul lihat, tepuk tangan semuanya. Fadil. Gimana? Keren gak teman-teman kalian? Keren gak teman-teman kalian? Itu udah jadi salah satu step awal untuk melanjutkan. Saya juga di awal itu full baca teks. Walaupun itu spontanitas, tapi ya gitu, nulis teks sepikirnya aja udah 20 menit itu. Jadi di depan ngomong tapi lihat teks. Tapi semakin kesini, alhamdulillah saya semakin spontan untuk ngomong tentang argumentasi bahasa Arab itu. Sekali lagi tepuk tangan buat teman-teman kalian. Mungkin hadza minni wa nakhtu ila jawlati ala silah. Tafadhal li raisil jalsah. Sesi selanjutnya yaitu sesi pertanyaan. Saya buka satu pertanyaan saja karena waktunya sudah 2. Saya buka 2 sesi pertanyaan. Silahkan yang mau bertanya. Silahkan. Ke depan sini, Depan sini. Cek. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nizar Hamdan. Saya akan bertanya, apakah sebuah perdebatan itu memang baik secara hakikat? Karena bukankah yang lebih baik itu kita meninggalkan sebuah perdebatan, apalagi perdebatan itu debat yang disebutnya debat kusir, debat yang tidak ada ujungnya. Sekian pertanyaan dari saya. Silahkan, ada lagi yang lain? Satu pertanyaan lagi. Ya, silahkan. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana agar kita bisa mengungkapkan bahasa Arab dengan baik sekaligus mengutarakan argumentasi kita secara bersamaan? Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab yang pertama ya. Kenapa kita harus ada perdebatan gitu ya? Malah tadi ada perdebatan kusir ya tadi, yang tidak ada ujungnya. Terus apakah perdebatan itu baik? Iya betul ya. Siapa tadi namanya? Apakah perdebatan itu baik gitu ya? Sebenarnya kalau kita bicara secara sisi sosial, perdebatan itu tidak dibenarkan kalau dari sisi sosial. Nah, kemudian tapi itu kalau tanpa dibangun dengan argumentasi yang benar. Kalian sering nonton ini nggak TV yang ada perdebatan tuh? Yang seringnya perdebatan politik tuh kayak TV One sama yang lainnya itu, Trans 7, Trans TV. Nah, kenapa adanya perdebatan? Ada di mana perdebatan yang kalau kita sama teman mendebatkan apapun itu secara sosial itu ya ada yang tidak baik, tapi ada juga yang baik untuk mengasah nalar kritis itu. Nah, kemudian kalau konteksnya dari debat bahasa Arab ini,
itu konteksnya konteks untuk satu perlombaan. Yang kedua memang untuk i'lanul lughah al-arabiyah. Jadi kita sembari kita mengasah nalar kritis kita, itu juga ada mempopulerkan bahasa Arab itu sendiri selain dari sisi khitobah Arabiyah. Nah, maka baik apa enggak itu tergantung. Kalau saya bilang dari sisi ini, tentu itu baik karena satu mengasah nalar kritis kita, terus itu menuntut kita untuk tahu banyak tentang kita. Saya yang notabene tuh orangnya nggak suka politik malah dari dulu. Itu saya menjadi tahu tentang politik itu karena ini. Karena tuntutan untuk membaca dan melihat berita-berita. Saya dari dulu nggak suka baca-baca berita politik, bahkan nonton berita itu nggak suka. Tapi kenapa sekarang jadi suka dan suka mengkritisi? Karena ini debat bahasa Arab itu. Jadi mengasah nalar kritis kita dan menuntut kita untuk membaca. Dan dalam membacanya itu pun karena nggak dari aspek politik doang, ada aspek yang lain, sosial, lingkungan. Saya jadi tahu tentang perkembangan lingkungan di dunia. Saya jadi tahu tentang PBB yang lebih luas lagi. Saya jadi tahu tentang sisi kemanusiaan kayak gitu, yang dari Rohingya, tahu ya Rohingya yang di Aceh. Jadi semua itu saya tahu, paling seringnya itu karena debat ini. Karena dari ketika lagi lomba dikasih qadiyah, dikasih mosi, saya langsung nyari dan dari situ saya baca. Setelah lomba sering saya baca lagi. Jadi ada rasa penasaran gitu. Dan itu selain dari tadi yang saya bilang itu mengasah nalar kritis, menambah pengetahuan kita. Jadi kalau dibilang bagus apa enggak, tergantung konteks. Tapi kalau dari sisi yang ini, saya bilang itu bagus karena menambah nalar kritis kita, juga menambah wawasan kita. Itu jawabannya. Cukup ya. Terus dari kakak yang ini, bagaimana cara kita mengkolerasikan ya antara argumentasi kita dengan tolakul lisan fi takallumil lughah bil arabiyah. Betul ya? Jadi bagaimana kita mengkolerasikan atau menyambungkan antara cara kita ngomong debat bahasa Arab dengan argumentasi kita secara bersamaan. Jadi kalau jawaban dari saya itu jam terbang. Dulu juga terbata-bata karena awal-awal saya mulai berkarya di dunia debat. Saya karena masih terbawa dengan khitobah yang notabene itu kita bikin teks dulu, entah itu pakai Indonesia dulu atau langsung bahasa Arab, terus dihafalin. Kan gitu kan ya, dihafalin. Kalau mungkin jadi saya karena udah terlalu terpaku selama 6 tahun di pondok itu pakai khitobah, akhirnya saya mencoba untuk lebih ekstrem lagi, yaitu lewat debat. Dan ya di awal-awal saya masih ngerasa butuh banget sama teks, jadi harus nulis, harus dibaca. Tanpa baca itu saya nggak bisa menyampaikan argumentasi secara spontanitas. Tapi setelah semakin jam terbang semakin banyak, itu menjadi akhirnya ketemu juga tuh. Ya, saya nggak perlu baca, saya mulai. Jadi saya kalau debat itu cuman ngasih poin-poinnya. Jadi kalau informasi ini buku yang selalu saya bawa ketika debat ya. Jadi dari ini yang mungkin nggak dari awal, tapi kalau nggak salah dari pertama kali saya menang, ini bukunya ini. Ini kenapa saya bawa, karena ini buat dokumentasi. Jadi semua tema debat itu saya tulis di sini semua ini. Lomba-lomba entah itu dari babak penyisihan, kemudian babak perempat final, semifinal sampai final. Terus saya tulis di lomba ini juara, di lomba ini juara, untuk dokumentasi dan kenang-kenangan. Jadi itu tergantung jam terbangnya. Semakin sering kita jam terbangnya semakin banyak, itu semakin bisa kita mengkolerasikan antara cara kita ngomong bahasa Arab dengan menyambungkan itu dengan argumentasi. Nah, dulu saya ketika mondok selama 6 tahun, itu untuk melatih public speaking saya, itu saya sering ngomong sendiri. Saya sampai sering dibilang sama teman itu orang gila, hadzal rajul majnun li'annahu yatakallam bi nafsihi. Orang ini gila nih, si Ali ini gila, karena sering ngomong sendiri. Jadi saya kalau di kelas lagi kosong gitu, jam kos, gurunya belum datang, kalau nggak misalnya lagi udzur, saya sering ngomong. Awal-awal pakai Indonesia dulu, ngomong apapun, kalau nggak saya lagi baca terus saya omongin. Terus saya baca satu judul, saya coba jabarin. Setelah itu saya mulai ganti ke bahasa Arab, kemudian bahasa Inggris. Jadi itu melatih terus tuh, satu paling penting melatih public speaking. Ya saya sering ngomong sendiri. Ya tapi jangan 100% setiap detik ngomong sendiri di mana-mana, itu udah gila itu mah. Jadi kalau ada waktu-waktu tertentu gitu. Paling seringnya kalau sendiri gitu. Saya lagi baca-baca, saya nyoba melatih public speaking dengan cara ngomong sendiri, pakai bahasa Arab, bahasa Inggris. Karena itu bagi saya melatih.
dan alhamdulillah itu terbukti benar. Itu akhirnya saya bisa public speaking, juga saya mencoba untuk ke next level atau step yang selanjutnya, yaitu dengan bagaimana kita berpublic speaking itu secara spontanitas lewat debat bahasa Arab. Jadi itu, terima kasih karena udah bertanya. Mungkin dari saya. Makasih teman-teman, semoga nanti kita ada kesempatan lain waktu ya. Saya juga suka sharing bareng kalian tentang bahasa Arab. Jadi saya sangat merasa senang kalau ada teman-teman yang benar-benar melakukan apa yang tadi saya sampaikan. Kalian sebagai santri harus menampakkan apa keahlian kalian. Kalian dari kebaikan ya, bukan keburukan. Karena keburukan itu sudah terlalu merajalela, maka kita juga harus merajalelakan kebaikan itu. Mungkin hadza minni billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seminar debat bahasa Arab telah selesai. Dan terima kasih kepada moderator, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.